Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kali ini kami dari Provinsi Riau akan mengajak Anda untuk melihat Islam di kota minyak Provinsi Riau, yaitu Kota Duri. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini, di Jejak Islam. Provinsi Riau memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi dan gas di Indonesia. Sektor yang sangat besar peranannya terhadap kemajuan pembangunan daerah ini. Tiap-tiap daerah dan kawasan di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada yang kaya dengan minyak bumi seperti Riau, ada pula yang kaya dengan emas seperti Papua. Kesemuanya itu adalah ketentuan Allah, dengan tujuan sebagai ujian bagi manusia. Sejauh mana rasa syukur itu tetap ada terhadap Sang Maha Pencipta. Apakah dengan segala nikmat itu manusianya bertambah taat dan patuh pada aturan atau syariat Allah, atau justru sebaliknya bertambah kufur dan ingkar kepada Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta mentaati segala perintah dan larangannya. Dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agama orang yang kembali kepadanya. Blok Rokan. Inilah sebutan untuk wilayah kerja tambang minyak bumi dan gas di Riau yang dioperasikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Meski bernama Blok Rokan, tidaklah berarti wilayah kerjanya semata berada di Kabupaten Rokan Hulu maupun Kabupaten Rokan Hilir, dua kabupaten yang bernama Rokan di Riau. Akan tetapi pemberian nama Blok Rokan ini erat kaitannya dengan sejarah awal penemuan minyak bumi di Pulau Sumatera, yang saat itu belum mengenal wilayah-wilayah administrasi pemerintahan seperti sekarang. Wilayah kerja Blok Rokan berada di sebelah utara bagian timur dalam peta Provinsi Riau daratan saat ini, yang berbentuk kangguru sehingga dikenal juga sebagai Kangguru Block. Kawasan ini tidak tersekat oleh batas-batas kabupaten. Namun sebagai jantung dari Blok Rokan selain Minas tentunya adalah Subanga, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Itulah pula sebabnya Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu daerah penerima dana bagi hasil sektor minyak dan gas terbesar di Indonesia. Kantor pusat PT Chevron Pacific Indonesia sendiri berada di Rumbai, Kota Pekanbaru. Sedangkan wilayah kerjanya yang utama ialah di Minas, Kabupaten Siak, dan Semangaduri, Kecamatan Mandau. Ketika Chevron Pacific Indonesia masih bernama Caltex, wilayah Rumbai Pekanbaru memang dominan dengan ciri khas komplek Caltexnya. Namun kota yang sebenarnya lebih pantas dijuluki dengan kota minyak ialah Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Kota Duri berjarak lebih kurang 114 km dari kota Pekanbaru. Bisa ditempuh selama lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan darat. Padatnya arus lalu lintas yang melintasi jalan ini, terutama oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, membuat kita tidak bisa memacu kendaraan dengan leluasa. Karena ruas jalan ini memang jalan utama lalu lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan kota Pekanbaru, Duri, Dumai, kemudian Duri, Bagan Api-Api, Medan di Sumatera Utara, hingga ke Banda Aceh di ujung Sumatera. Padatnya arus lintas ruas jalan inilah yang menjadi alasan dibangunnya ruas jalan tol yang menghubungkan kota Pekanbaru menuju kota Dumai, salah satu kota pelabuhan di Provinsi Riau. Gerbang dengan ciri khas rumah adat Melayu inilah pintu masuk kota Duri. Aroma saffronnya sangat terasa karena memang berdampingan dengan salah satu gerbang menuju kompleks saffron. Biasanya gerbang ini terbuka untuk umum secara terbatas, namun karena adanya wabah COVID-19, izin masuk ke Camp Saffron diperketat. Dari luar pagar Camp Saffron kita bisa melihat penataan lingkungan oleh PT Saffron yang sangat proporsional dan bergaya ala Amerika. Karena memang PT Saffron adalah perusahaan asal Amerika. Rumah-rumah untuk karyawan atau mes karyawan tampak seragam dengan pekarangan yang luas serta taman-taman serta berbagai fasilitas yang sangat memadai. Mulai dari fasilitas jalan, sarana pendidikan dan olahraga, hingga fasilitas untuk ibadah. Pembagian blok-blok komplek pun sangat teratur, yang dinamai dengan nama-nama gunung di Indonesia. Mulai dari Kompleks Singgalang, Sago, Krakatau, Sibaya, Merapi, dan lain-lain. Penataan lingkungan yang sangat rapi dan teratur ini hendaklah menjadi contoh bagi kita, khususnya umat Islam. Karena sejatinya keindahan, kerapian, dan keteraturan itu adalah ajaran dari agama Islam itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal," yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bukanlah muslim yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama diri dan lingkungannya belum tertata dengan baik dan rapi. Belum pantas kita mengakui diri menjadi muslim yang taat selama diri dan lingkungan kita belum terawat dengan baik. Perintah untuk indah dan rapi, bersih dan sederhana memang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi ketika kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 hingga 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Masukkan ke dalam surga. Keindahan, keteraturan makan dan minum adalah bagian dari nikmat Allah di dunia ini yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, beriman maupun tidak beriman kepadanya. Namun di akhirat segala kenikmatan itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Profesionalitas PT Chevron dapat kita lihat dari ketersediaannya rumah ibadah Muslim dalam Camp Chevron. Padahal perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari negara non-Muslim. Bahkan di Sembanga Duri ini, Masjid Raya Kompleks Singgalang termasuk masjid tertua di kota Duri. Selain Masjid Raya, di Komplek Krakatau juga berdiri megah sebuah masjid lagi, yang peranannya juga tidak sedikit terhadap perkembangan Islam di kota Duri, yakni Masjid Usuluddin. Keberadaan PT Chevron di Duri ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota Duri. Duri sendiri adalah nama untuk kawasan kilang minyak PT Chevron atau Duri Steam Fruit Field. Karena dulu jalur lalu lintas Duri ini bukanlah lalu lintas utama di Sumatera. Sebagian karyawan Chevron banyak yang memilih berdomisili di luar komplek dengan keuntungan bisa memiliki rumah dengan cara menyicil kepada perusahaan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak mengherankan, rumah-rumah khas kompleks Chevron ini pun menyebar ke luar komplek dengan ciri utama pekarangan yang luas. Pertigaan Sembanga Duri ini dulunya pun adalah terminal tidak resminya kota Duri, khususnya dari arah selatan. Terminal memanjang hingga ke Pokok Jengkol Simpang Padang. Lazimnya sebuah terminal, pusat keramaian, lama-lama pun menjadi pasar. Tuntutan akan keberadaan sebuah rumah ibadah pun mulai dirasakan. Inilah yang menjadi cikal bakal Masjid Istiqlal Pasar Sembanga Duri, karena mayoritas masyarakat memang beragama Islam. Kebanyakan mereka adalah para perantau dari Sumatera Tengah bagian barat. Melihat bagaimana perkembangan suatu tempat ibadah, itu tidak terlepas daripada ramainya komunitas, katakanlah umat yang butuh tempat ibadah. Yang pertama sekali didirikan yaitu Masjid Raya namanya, di Komplek Kaltek atau Chevron sekarang itu. Setelah itu berhubung itu terkhusus di dalam komplek perusahaan, sementara masyarakat kita yang dari Sumatera Barat, yang dari Sumatera Utara, dan dari daerah lain, ya, banyak yang berdomisili di Simpang 3 Sembanga ini, atau di pertigaan di depan itu. Maka bermufakatlah orang-orang tua kita, bagaimana kalau seandainya kita juga dirikan sebuah tempat ibadah. Maka didirikanlah di situ dulu, di Simpang 3 atau pertigaan itu, disitulah pasar pagi. Jadi ini keberadaan masjid itu sangat penting sekali bagi masyarakat untuk beribadah, terutama sekali tentu salat 5 waktu. Maka berdirilah Masjid Istiqlal yang saat itu berukuran 7x7. Sekitar tahun 55-an ke bawah. Walaupun di masjid itu ada mungkin angka-angka 1959. Itu yang terdata di dalam administrasi masjid berdasarkan dokumentasi tanah hibah. Jadi ada orang tua kita, kebetulan orang asli di sini, suku Sakai, yang bernama Bapak Hilal. Jadi Masjid Istiqlal itu secara historis namanya itu dimulai pembangunan bulan Agustus, dan kebetulan ya yang menghibahkan tanah ini Pak Hilal. Jadi Istiqlal artinya tetap kemerdekaan sama dengan Masjid di Jakarta, Masjid Istiqlal Jakarta. Pengertiannya yang sama, historinya berbeda. Ini masjid yang kedua ini di Sembanga. Tanah masjid diwakafkan oleh pemilik asli tanah ulayat kota Duri, seorang tokoh Sakai. Sekilas nama masjid memang serupa dengan nama Masjid Istiqlal Jakarta. Namun sejarah dan maknanya berbeda, karena nama Masjid Sembanga Duri ini diambil dari nama tokoh yang mewakafkan tanah masjid. Kecamatan Mandau sendiri adalah kecamatan tertua di Riau. Terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Ini berarti sebelum Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 provinsi. Pada awalnya ibu kota Kecamatan Mandau yang sangat luas itu berada di Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekarang. Namun karena pertumbuhan Duri yang lebih cepat seiring beroperasinya lapangan minyak Duri, maka ibu kota kecamatan pindah ke Duri pada tahun 1960, tepatnya di kawasan Pokok Jengkol saat ini. Bersamaan dengan itu, lalu lintas Duri semakin ramai, karena selesainya jalur lalu lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Riau dengan Sumatera Utara hingga ke Aceh sekitar tahun 1960-an. Duri pun semakin berkembang dengan pusat-pusat keramaian baru, terutama di kawasan Simpang Padang di sepanjang Jalan Sudirman. Penduduk pun semakin ramai, terutama di Pasar Simpang. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana rumah ibadah bagi para pedagang di Pasar Simpang ini, maka dibangunlah Masjid Jami Simpang Padang Duri
yang diprakarsai secara swadaya oleh para pedagang pasar Simpang. Bisa dimengerti kemudian, lantai dasar dari Masjid Jami ini berfungsi sebagai toko menjadi unit usaha bagi keuangan masjid. Total ada 9 unit ruko yang dimiliki oleh Masjid Jami sekarang ini. Tentu saja, ini sangat membantu jalannya operasional masjid, baik untuk ibadah maupun pendidikan. Ya memang rata-rata untuk pengurus masjid dari awalnya sampai sekarang itu didominasi oleh pedagang. Sejak di awal pembangunan dulu orang-orang tua kita sesepuh-sesepuh itu rata-rata pedagang. Meneruskan apa yang telah diprogram oleh pengurus lama. Dari segi pendapatan lah untuk masjid kan kita uangnya bisa gunakan untuk membangun masjid, membiayai operasional masjid, yang lain membangun masjid, Terutama dakwah. Karena kalau secara nominal itu paling minimal itu 250 juta setahun dari ruko. Jadi dana itu bisa digunakan untuk pengembangan dakwah, penyantunan untuk anak yatim, fakir miskin. Pokoknya yang ada di sekitaran kita ini, anak yatim kita sekolahkan dengan bayar biaya sekolah bulanan, termasuk juga santunan, ada kenaikan kelas, pemenuhan kebutuhan sekolah, termasuk juga untuk santunan lebaran anak yatim, fakir miskin. Tidak itu saja, kita juga karena kita sudah memiliki yayasan kan kita skop kerjanya lebih banyak. Sekolah kita ada dari tingkat MDA, Sanawiyah dan Aliyah, kurang lebih 600 siswa. Masjid Jami Simpang Padang Duri ini juga memiliki sekolah Islam. Meski keberadaan tersembunyi karena deretan ruko, sekolah di bawah naungan Masjid Jami mampu memberikan sumbangsi yang tidak sedikit terhadap dunia pendidikan Islam di Duri. Karakter dan jiwa bisnis dari pengurus Masjid Jami ini juga terlihat di banyak masjid di kota Duri, terutama di masjid-masjid yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Masjid Istiqlal Sebanga misalnya juga memiliki unit usaha berupa rumah sewa. Masjid dengan aset-aset yang produktif ini juga terlihat di Masjid Al-Ihsan. Meski berafiliasi dengan Muhammadiyah, peranan dan fungsi masjid tampak nyata dengan perkembangan dakwah Islam, khususnya di Duri. Kepercayaan kepada generasi muda dalam mengurus masjid juga patut dicontoh di masjid-masjid yang ada di Duri ini. Sosok-sosok muda yang berpendidikan, bergerak cepat dan tepat, memberikan keuntungan tersendiri terhadap peningkatan peranan masjid dalam dakwah Islam. Tokoh-tokoh tua tinggal mengamati sebagai penasehat. Pemberdayaan ekonomi dari masjid serta kepengurusan masjid dari kaula muda di Masjid Jami Duri ini serta di masjid-masjid lainnya di Duri patut menjadi contoh bagi masjid-masjid lainnya di Riau, bahkan di Indonesia. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kecamatan Mando di sekitar tahun 1977 pindah kantor dari yang awalnya di Pokok Jengkol ke tempat yang sekarang di Jalan Sudirman, setelah Pasar Simpang Padang. Walau hanya berstatus kota kecamatan, secara fisik kota Duri layaknya ibu kota sebuah kabupaten, bahkan melebihi banyak kota kabupaten di Riau. Pusat perbelanjaannya yang sangat besar dan megah, begitu juga dengan kantor pemerintahannya layaknya sebagai kantor bupati. Betapa tidak, areal perkantoran yang luas serta dengan bangunan yang cukup besar semakin mengukuhkan bahwa Kecamatan Mandau layak menjadi sebuah kabupaten. Pembangunan yang begitu pesat di Duri ini mulai tampak nyata, terutama semenjak putra daerah Mandau asli menjadi kepala daerah, termasuk penuntasan pengaspalan Jalan Sudirman yang sebelumnya tidak pernah selesai. Pada tahun 1980-an, arus lalu lintas Jalan Sudirman Duri semakin padat dan sering terjadi kemacetan yang panjang, terutama area di Pasar Simpang. Maka pemerintah di saat itu berinisiatif membuat jalan potong tanpa melintasi kawasan Pasar Simpang. Jalan inilah yang kemudian menjadi Jalan Hang Tuah, jalan yang berstatus jalan nasional. Dengan segera, Jalan Hang Tuah menjelma menjadi pusat keramaian baru, penuh dengan deretan ruko. Dari Pokok Jengkol hingga ke Simpang Garuka.
Jika dari Sebanga hingga Pokok Jengkol menjadi terminal tidak resmi dari arah selatan, maka Simpang Garoga menjadi pintu kedatangan dari arah utara Sumatera. Selain masjid dan lembaga pendidikan yang dinaunginya, perkembangan dakwah Islam di Duri juga ditopang oleh keberadaan beberapa lembaga pendidikan Islam lainnya yang lebih fokus kepada dunia pendidikan Islam seperti pesantren. Hubul Waton boleh dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di kota Duri. Awalnya pesantren ini berada di Riba Melintang Rokan Hilir yang didirikan oleh seorang ulama Riau, almarhum Tuan Fakih Abdurrahman Rafi sekitar tahun 1937. Karena pertimbangan perkembangan kota Duri yang lebih maju, maka sekitar tahun 1970-an, pesantren Hubul Waton pindah ke Jalan Sudirman Simpang Padang Duri, yang saat ini dipimpin oleh generasi kedua dari sang pendiri, yaitu Tuan Haji Muhammad Khutbah Arafi, yang dikenal juga dengan Buya Hamkanya Provinsi Riau. Karena tuntutan perkembangan yang lebih besar, maka kemudian sekolah-sekolah di bawah Yayasan Hubul Waton lebih terkonsentrasi di dekat Simpang Garoga Kota Duri. Pesantren Al-Kausar Kota Duri yang berada di Jalan Kayangan muncul pula sebagai lembaga pendidikan Islam kenamaan di Kota Duri. Komplek bangunan pondok tampak begitu modern dengan areal yang cukup luas, dilengkapi dengan taman-taman yang tertata dengan asri. Pemerintah Kecamatan Mandau juga tidak tinggal diam terhadap pembangunan spiritual umat. Masjid Nurul Iman di Jalan Hang Tua pada awalnya merupakan masjid raya tingkat Kecamatan Mandau. Keindahan dan kemegahan bangunan masjid dengan berbagai fasilitasnya sebenarnya sudah cukup memadai untuk sebuah masjid raya tingkat kecamatan. Akan tetapi karena kondisi Kecamatan Mandau yang di luar kebiasaan dengan jumlah penduduk mencapai ratusan ribu jiwa penduduk, Kota Duri sebagai ibu kota memang memerlukan sebuah masjid raya yang lebih besar. Karena itulah kemudian Masjid Raya Kecamatan Mandau dibangun baru yang diberi nama Masjid Arafah yang juga terletak di Jalan Hang Tuah Kota Duri. Kemegahan dan keindahan bangunan masjid mengundang decak kagum dengan pekarangan masjid yang sangat luas. Begitu juga dengan taman-tamannya yang tertata api. Sepertinya masyarakat Duri sedikit banyak memang terinspirasi oleh PT Chevron dalam menata lingkungan yang lebih baik sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.